Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Deep Talk Milenial bersama UMJ. Bersama dengan saya, Salsa Nabila. Kali ini kita akan membahas tentang produksi film nih bersama teman-teman mahasiswa dari UMJ dari Fakultas Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Makrun Sanjaya MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester kali ini, saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Produksi Media memberlakukan sistem Project Based dalam sistem pembelajaran OBE atau Outcome Based Education, di mana para mahasiswa pada saat menjalani ujian akhir semester memproduksi konten audiovisual yang kemudian kami seleksi sesuai dengan standarisasi aspek penyiaran yang ada di televisi Muhammadiyah dan kemudian akan kami tayangkan pada program Deep Talk Millennial with UMJ yang akan tayang pada program televisi Muhammadiyah atau TVMU. Melalui pendekatan project base ini, mahasiswa selain diberikan pemahaman teoritik sistem television production, juga mereka diberikan pengalaman secara praktek bagaimana mendekatkan antara teori dengan praktek memproduksi konten audiovisual. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan semoga juga Universitas Muhammadiyah Jakarta, wabil khusus Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, semakin maju dan berkembang, serta mampu menyediakan tenaga-tenaga muda masa depan yang akan menjadi para da'i-da'iyah di bidang media elektronik khususnya televisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa dari UMJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Nama gue Alwi Rahman Kusnandar. Gue mahasiswa KPI semester 4. Gue di sini kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Oke, kira-kira dari kelompok 4 nih, gue pengen tahu lu tuh ngambil tema apa sih? Tema yang diambil sih tentang taubat ya. Jadi isinya tuh menceritakan seorang mahasiswi, dia tuh merantau, terus ngerasa hidupnya bebas. Dia terlena lah dengan dunia sampai lupa ibadah. Tapi pada akhirnya dia menemukan sebuah titik balik lah buat dia untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, dari film yang lo buat nih Kak, selama produksi film itu ada kesulitan kah? Atau bahkan ada hal-hal lucu sekiranya yang terjadi? Kalau kesulitan sih mungkin kita kan ada ngetek itu di dalam kereta ya. Soalnya kita menceritakan nantinya tuh dia tuh pulang kampung gitu. Kita di kereta itu kan namanya orang ada lalu lalang lah. Nah, kesulitan kita tuh kadang ketika ngetik ada yang lewat, bahkan ada anak kecil yang kayak dia tuh ngeliatin bengong, bahkan kayak ngeledekin gitu. Oh gitu. Itu sih yang jadi cerita lucu sekaligus sedikit kendala tapi seru lah. Oke. Nah, kira-kira dari film yang lu garap itu ada kesan nggak sih yang bisa terwujud atau tersampaikan kepada masyarakat? Tentunya ada ya, karena itu juga sebagai bentuk dakwah kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda, generasi milenial, mahasiswa-mahasiswi gitu. Bahwasanya ketika kita hidup udah ngerasa bebas banget, sebenarnya itu tuh sesuatu yang salah gitu. Kita tetap harus hidup itu di jalan yang benar, kita harus tetap taat kepada aturan Allah, kita tidak boleh namanya itu melupakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu sih pesan dakwahnya. Oke. Nah, inspirasinya apa sih dari tema yang lo ambil? Inspirasinya itu berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Soalnya ngerasa gitu ketika hidup jauh dari orang tua, ngerasa wah bebas banget nih bisa ngelakuin apa aja. Tetapi ternyata itu tuh sebuah kesalahan gitu. Tetap kita tuh harus berada di jalan yang benar, itu di jalan Allah. Oke, kurang lebihnya mungkin penjelasan dari kelompok 4 tadi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama program Deep Talk Millennial bersama UMJ. Jangan kemana-mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai Masuk kelas perkuliahan bikin hari ini bete. dengan lafaz Apa ini? basmalah. Ih lucu banget. Mending liat ini aja. Ih lucu banget. Mari kita tutup program kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongkrong yuk. Gimana? Gue mau ikut kajian. Saya ganteng banget tau. Ih, apa sih Sam? Kenapa? Wah, kajian? Kenapa? Gak mau ah. Lu gak asik deh sekarang. Lu mau kemana? Gak mau. Di luar. Sholat ayo. Enggak, sholat dulu. Susah banget sih diajak nongkrong. Kayak temen susah banget diajak nongkrong. Segala ikut kajian lagi. Ngapain sih? Ya ampun deh. Ngapain sih? Gue kan dari kelas pagi. Siangan lagi. Udah banget deh ya. Tidur lagi. Gue mimpi apaan tadi? Nak, uang masih ada. Nak, kapan pulang? Ayah rindu. Nak, jaga kesehatan ya. Nak, ayah lagi gak enak badan. Kamu tetap jaga kesehatan ya, Nak. Dari mimpi buruk yang gue alamin, akhirnya gue sadar. Sebebas apapun hidup, gue gak bisa selalu ngerasain ketenangan. Nasihat orang tua gue yang selama ini selalu gue sepelein, malah ternyata adalah hal yang gue butuhin saat ini. Dan gue sadar, sejauh dan sebebas apapun hidup gue sekarang, gak ada tempat yang akan memberi gue ketenangan dan kenyamanan selain rumah dan orang tua. Ya. Kamu kenapa, Nak, sedih? Ya. Maafin Caca ya. Gue yang salah sama ya. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu selalu minta maaf? Ayah selalu memaafkan kamu. Ayah selalu mendoakan kamu ketika habis sholat. Ayah selalu berdoa. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan sukses di kemudian hari. Bu, Caca sekarang sadar. Nasihat ibu, omelan ibu, ternyata itu tanda sayang ibu ke Caca. Caca kangen banget sama semua itu, Bu. Maafin Caca ya, Bu. Semoga ibu tenang di sana. Ya Allah, maafkan semua dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba sadar selama ini hamba tidak taat kepadamu. Terimalah taubat hamba ya Allah. Amin. Nah pemirsa, kita kembali lagi di program Deep Talk Milenial bersama UMJ. Kali ini kita kedatangan mahasiswa baru nih dari UMJ tentunya ya Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalin Kak namanya siapa? Boleh, nama gua Muhammad Giyas Nizami, perwakilan dari kelompok 5A. Oke, nah dari kelompok lu berarti kelompok 5 nih. Iya. Kira-kira apa sih tema yang lu ambil di kelompok 5? Tema gua tuh, gua mengangkat tema berjudul
Pelita Malam. Pelita Malam. Iya. Oke. Jadi Pelita Malam ini identik dengan cahaya atau harapan di tengah gelapnya situasi dengan keadaan kehidupan seseorang gitu. Jadi gua ngambil itu tema Pelita Malam. Iya. Oke. Nah, selama pembuatan film lu yang berjudul Pelita Malam tadi, kira-kira ada kesulitankah atau ada hal-hal lucu sekiranya yang terjadi? Ya, kesulitan pasti ada dan hal-hal lucu juga pasti ada. Terutama sih yang kesulitan ya, karena kita dari kamera clip on itu terbatas gitu. Iya. Jadi itulah kesulitannya. Kalau hal lucu tuh ada kejadian kita kurang talent gitu, Iya. terutama talent cewek gitu. Jadi kita nyari talent cewek itu susah. Jadi cowoknya yang kita dandanin untuk jadi cewek gitu. Oh gitu. Memangnya di kelompok lu ada berapa orang? Di kelompok gua ada 5 orang gitu. Ceweknya cuma 1. Oh, Dan itu- satu-satunya? Iya, satu-satunya gitu. Oke. Itu sih kejadian lucunya. Oke. Nah, dari film lu nih berjudul Pelita Malam, apa sih kesannya sekiranya yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Kesan untuk masyarakat jangan putus asa dari kalangan semua kayak remaja, milenial, dewasa, bahwa kita tuh punya Allah. Jadi kita punya beban segala macam, kita bisa bercurhat kepada Allah. Oke. Nah, dari judul lu tadi, apa sih inspirasi yang menjadi awal lu mengambil judul tersebut? Ya, inspirasinya ini dari kisah nyata ya, Ya. teman gua gitu. Dia punya kedua orang tua yang sedang cerai gitu. Dan dia bingung mau cerita ke siapa karena orang tuanya sudah pisah. Dan suatu saat dia diberi hidayah dari temannya gitu, bahwa lu tuh punya Allah dan coba lu sholat tahajud. Oke, sangat menarik ya ternyata Yes. ceritanya. Oke, mungkin kurang lebih penjelasan dari kelompok 5 tadi. Jangan kemana-mana, kita akan berlanjut di program Deep Talk Milenial bersama UMJ. Aku adalah Zahra, seorang gadis berusia 18 tahun, mahasiswi baru yang hidup sendirian di tengah kota dengan perasaan yang kesepian. Hari ini aku menulis dengan hati yang terpukul karena ayah dan ibuku bercerai. Aku mencoba untuk tetap bersikap netral di depan mereka. Tapi setiap kali melihat foto keluarga yang dahulu bersama-sama tersenyum, aku merasa sedih, kehilangan, dan kebingungan. Aku mencoba untuk tetap kuat di depan mereka. Tapi setiap malam dalam kamar gelapku ini, aku meratapi kehilangan dan kesedihan yang begitu mendalam. Pak, Wi berangkat dulu ya. Hati-hati, Wi. Bu, berangkat dulu ya. Iya, Nah, hati-hati. Hai Zah. Dinda. Kamu lagi apa? Enggak kok, aku nggak lagi ngapa-ngapain. Duduk, Din. Zahra lagi nulis apa? Enggak kok, Din. Ini bukan apa-apa. Tapi kok kelihatannya serius banget nulisnya? Sebenarnya ini tuh buku cerita aku, Din. Kamu lagi ada masalah, Zah? Kenapa harus cerita di buku? Iya sih, sebenarnya aku lagi ada masalah. Aku takutnya kalau cerita ke orang lain, aku malah ngeberatin cerita aku ke orang lain. Kalau kamu takutnya kayak gitu, Zah, kenapa kamu nggak cerita kepada sang pemilik hati aja? Iya juga sih, Din. Seberat apapun permasalahannya, sesusah apapun cobaannya itu, tempat yang paling tepat hanya kepada Allah kita bercerita, Zah. Saran aku sih, bagaimana kalau semisal kamu mengerjakan sholat tahajud?
karena itu termasuk istimewa. Iya deh, nanti aku coba. Makasih ya Din atas sarannya. Sama-sama, Zah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Bagaimana kalau misal kamu mengerjakan sholat tahajud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, malam ini aku ingin bercerita tentang kesedihanku ya Allah. Dengan sholat tahajud ini, hamba ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dengan perpisahan orang tua hamba, semoga hamba bisa lebih kuat lagi untuk menjalani segala cobaan ini ya Allah. Semoga hamba ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Din, semalam aku udah sholat tahajud dan aku ngerasain hati aku jadi lebih tenang deh. Alhamdulillah ya, Zah. Jadi sekarang kamu nggak perlu bingung lagi buat cerita ke siapa. Iya bener Dinda, makasih ya atas sarannya. Sama-sama, Zah. Nah, kita kembali lagi kedatangan teman baru dari UMJ. Pertama-tama kita mau kenalan dulu nih. Boleh kenalan Pak, Bapak namanya siapa, dari kelompok berapa tentunya? Iya, nama saya Nasrun Adam, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini saya berada di semester 4, mata kuliah Manajemen Produksi oleh Dr. Makrun Sanjaya, Master Sosial. Judul short movie kami itu adalah My Hero, artinya pahlawanku. Oke. Nah, Bapak itu di sana dari kelompok berapa, Pak, di produksi film ini? Kami dari kelompok B1, terdiri dari 6 orang. Ya. Oke. Nah, dari judul yang Bapak ambil, My Hero, selama proses pembuatannya itu ada kesulitan kah atau ada hal-hal lucu sekiranya yang terjadi? Oh ya, ada kemudahan dan ada kesulitan. Kesulitannya itu memang kami membuat selama 2 hari, tetapi cuma sekitar 6 jam aja durasinya, dan itu kan waktunya cuma 5 menit short movie itu ya kan? Iya. Itu hari Jumat, setelah salat Jumat itu kita mulai kumpul sekitar jam 2 sampai jam 5 sore. Itu ada hujan. Tapi saat diambil syuting itu di lokasi hujan, tapi berkat keahlian sutradaranya itu syutingnya bisa berjalan lancar. Oke. Ya. Nah, dari film yang Bapak garap ini, ada nggak sih pesannya untuk masyarakat? Oh ya, tentu ada. My Hero sesuai dengan judulnya, seorang yang bekerja keras, gigih, ulet, tangguh, melewati semua ujian-ujian kehidupannya gitu. Ya, oke. Nah, dari judul Bapak juga yang My Hero tentang keuletan tadi yang Bapak bilang, kenapa sih Bapak terinspirasi untuk mengambil judul tersebut? Itu sesuai dengan prodi kami, Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu ada dakwah di dalamnya. Jadi ayatnya itu yang berbunyi fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usran. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan ada juga man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh meraih cita-cita kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Bagaimanapun, berapapun sulitnya kesulitan itu, kita harus berjuang dengan berkat kerja keras, keuletan, itu cita-cita kita akan tercapai. Hai, aku Maryam, anak satu-satunya yang Bapak punya, begitupun sebaliknya. Bapak adalah orang tua satu-satunya yang aku punya. Umiku telah meninggal saat COVID kemarin.
Padahal 2 hari lagi kelulusanku yang sangat ia tunggu-tunggu. Umi, Maryam sudah menjadi hafidhoh. Tunggu mahkotanya di surga ya, Mi. Satu lagi, Mi. Maryam cuma mau bilang, mau mencari dan mencoba pekerjaan apapun untuk menghidupi kami. Impian Bapak adalah melihatku menjadi sarjana. Awalnya sih aku ragu. Tapi setelah melihat kegigihan Bapak, aku mulai percaya diri. Wah, Pak Rashid, sini Pak. Assalamualaikum Pak Rashid. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ada apa Pak manggil-manggil saya Pak? Saya dengar-dengar Bapak ini mau mencari pekerjaan ya. Nah kebetulan ini rumah saya lagi bangun-bangun. Gimana kalau Bapak bantu-bantu saya aja deh? Baik Pak Jarjit, saya siap membantu membangun rumah Pak Jarjit ini sampai selesai 100%. Saya sangat berpengalaman dalam membuat rumah. Terima kasih atas ajakannya Pak Jarjit. Baik, kalau begitu besok langsung mulai kerja saja Pak. Baik Pak Jarjit, setuju. Terima kasih. Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak sudah dapat pekerjaan sebagai kuli bangunan dari Pak Jarjit. Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu Pak. Pak Jarjit bapaknya si Kinem Pak. Iya, si Kinan kemarin itu loh. Oh iya, jadi Bapak bisa deh cepat-cepat lunasi uang dia tentang kamu. Berapa lagi tunggakannya? 500 lagi Pak, dikit kok, santai aja. Oh ya, Maryam mau menunjukin sesuatu apa ke Bapak? Ini loh Pak, Maryam mau ngasih tahu ke Bapak kalau saya sidang skripsi. Terus Maryam juga mau beasiswa S2 di Kairo Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya cita-cita kamu terwujud juga nak. Pak, ini kan kita sama Bapak juga kan, biar Maryam juga S2. Kamu baru bilang kemarin S-double. Ya. Bobi lagi nungguin duit turun dari langit. Halo, Assalamualaikum. Hah? Kenapa? Bapak gue? Pak, kemarin kan udah bilang jangan kerja lagi. Lagian juga gaji Bapak nggak bisa nutupin UKT Maryam. Kerja itu udah kewajiban Bapak, Maryam. Iya Pak, Maryam tahu. Cuman kalau Bapak kenapa-napa kayak gini, terus nyusul Umi, Maryam sama siapa Pak? Bapak benar bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Pada akhirnya, semua yang kita jalani dan alami sudah ada yang ngatur. Dan kehidupan adalah sebuah pilihan. Tergantung kita yang memilih berusaha bangkit atau terlena dalam rasa sakit. Karena seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke pemirsa, kurang lebih tadi pemaparan dari teman-teman mahasiswa UMJ. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya bersama dengan saya, Salsa Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.